Oke guys, jadi sore hari ini gua ngundang temen lama gua, Novik, buat cerita-cerita sedikit pengalaman tentang dia. Ada kaitannya juga, ada yang sama film, pengen gua bahas juga sama dia. Oke, jadi kita langsung aja cekidot. Apa kabar? Baik. Ya masa baik doang. Ya baik, lo gimana? Kalau gua puji Tuhan sehat. Maksudnya kuliah lo gimana? Kabar kan itu kan bukan cuma baik doang, maksudnya kabar kuliah. Ya kabar kuliah gua manjar-manjar aja, sekarang masih tahap ya skripsi lah. Skripsi udah bab 4 lah. Lo sendiri gimana? Ya gua masih mulai. Ngulang-ngulang aja ya. Ya. Santai. Santai. Lo udah lulus gitu ya. Oh ya, kan di TV nih. Nah, Ini kalau mau ngomong soal yang lagi ngetren kan film Imperfect ya guys ya, kalau nggak salah. Film Imperfect tuh lagi tren tuh. iya. Itu lo pernah nonton nggak kira-kira? Aku satu sih pernah nonton di film itu Imperfect ya. Itu pun apa namanya? Bagus juga. Bagus. Iya, bagus sih. Menurutku bagus sih yang filmnya. Satu episode itu yang maksudnya yang ngenanya gimana ya? Ngenanya di kehidupan gua gitu. Ya di waktu aku di kampung lah gitu kan. Kenanya satu karena pengalaman lo atau satu pengalaman orang lain yang ada di situ sempat lo lihat? Enggak, pengalamanku sendiri lah. Pengalaman sendiri. Oke. Yang ngena banget lah. Pokoknya film itu bagus lah gitu. Ngena banget. Gitu sih bro. Ada satu film, tapi di situ tuh kan itu menceritakan tentang satu Jessica Milla ya kan? Iya nggak sih pemainnya kan? Ada Jessica Milla sama siapa lagi? Boy William. Pokoknya ada beberapa lah. Kurang tahu juga sih, nggak terlalu. Iya nggak terlalu ini nonton kayak gitu. yang karakter utamanya kan kalau nggak salah Boy William sama Jessica Milla. Sama itu satu lagi yang pacarnya itu pokoknya ada beberapa yang di situ yang ngena gitu. Ngena gimana? Ngenanya itu kayak seperti apa coba? Gimana ya? Jelasin lah dikit biar teman-teman tuh tahu juga. Jadi ngena kalau bilang ngena kan kalau lihat di Jessica Milla kan ada yang ngena juga kalau kalau buat cewek yang nonton kan. Jadi kalau nonton Boy William kan ada yang kena juga bodinya kan gitu. Ngenanya maksudnya apa? Dari pengalaman ceritanya aja, cerita film itu kan film itu ceritain tentang ketidakpedean ya. Insecure gitu ya bahasa gaulnya. Oh ya, insecure okay. Ya. Atas penampilan dirinya kan, penampilan yang gendut hitam gitu kan. Terus apalagi rambutnya agak gimana, berombak ya nggak lurus cantik banget. Dia insecure karena adanya juga cantik toh, adanya itu cantik, terus merasa minder sama orang lain. Nah dia ceritanya itu kalau nggak salah tuh ceritanya dia pokoknya diet dan melakukan apapun gitu demi cantik, biar bisa dipuji orang, biar bisa dia menimbulkan rasa pede dia gitu. Akhirnya dia sakit gitu kan. Itu kan bilangnya gitu. Nah itu ada di kehidupan nyataku, walaupun ya sedikit nggak sama lah. Kalau aku nggak gendut kan. Jadi pernah gendut aku. Jadi yang lo lihat dari film itu dia merasa insecure. Karena aku juga pernah merasakan insecure gitu. Jadi gara-gara dia insecure gitu guys, insecure terus dia pengen merubah tampilannya biar kelihatan oke lah di mata banyak orang. Nah itu kalau dari film. Kalau tadi lo bilang kan ada yang ngena gitu. Nggak tahu. Nah dari harus tahu dengan kehidupan gue ini. Sedikit gitu lah. Boleh dong. Apa namanya? Itu pada aku masih kecil sih, pada waktu itu masih SD lah, SD. Ya mungkin waktu SD itu aku punya penyakit lah gitu lah.
bisa dibilang penyakit, tapi nggak tahu penyakit itu nggak bisa sembuh gitu. Nggak bisa sembuh. Aku pernah ke dokter, ke tabib, ada beberapa kali ke dokter, ada beberapa kali ke tabib, dokter umum sama dokter kulit, dan udah coba obatnya dan beberapa mungkin ya kurang rutin aja mungkin ya menurutku, tapi ada pernah gitu loh, pernah melakukan pengobatan tapi belum sembuh gitu kan. Oke. Jadi kulitku itu kalau ada bulan-bulan tertentu yang dia kulitnya ngelupas di bagian kaki. Nah, pada saat itu di SD ya, kalau anak laki-laki kan kalau tempatku nggak terlalu membuli. Ya sebenarnya teman biasa gitu, Sahabatan biasa gitu ya. Iya. Nah, yang membuli itu anak perempuan gitu. Kalau cewek ketemu cowok, misalkan cowok ada ngerasa insecure gitu, dibully lagi. Iya, dibully. Kayak aku kemarin dikatain, "Wih, kamu kaki ular." Gitu. Wih, kaki ular kan. Buset. Kaki Gimana ular ini? malu banget kan? Ya enggak? Dibilangin kaki ular tuh malu banget pada saat itu. Tapi ya mau kayak gimana? Ya itu kenyataannya gitu kan. Tapi perasaan lu waktu pas digituin Oh, pas sakit. orang banyak. Oh iya, sakit. Pernah ada satu gerombolan anak-anak cewek lah gitu kan di SD waktu itu. Sampai SMP sebenarnya waktu itu, sampai SMP aku merasa masih belum bisa menerima gitu. Gitu. Kakiku. Nah, satu gerombolan anak cewek itu pada saat itu ngatain aku. Pokoknya bully gitu. Anak cewek bully aku sendiri gitu. Aku marah pada waktu itu kan, anak kecil mana tahu namanya masuk penjara, bakalan itu kalau dipukulin perempuan masuk apa gitu nggak tahu kan. Kita taunya mukul aja gitu kan. Pada saat itu kan kebetulan rumahku sama SD itu deket. Pulang bawa golok kan. Anjay. Waktu itu iya, bawa golok samperin. Siapa yang bilang tadi bilang kakiku di risikan ular gitu kan. Itu kayaknya emosi lo Udah terlalu dipendam, terus ya udah meledak gitu kan. Langsung nggak ada yang mau ngaku, padahal semuanya ngaku. Terus ada satu ya, padahal SMP dia jadi temanku juga, perempuan satu tuh kata itu si A gitu ya, pasal aku sebutin namanya ya, si A. Akhirnya aku kejar si perempuan itu pakai golok, aku kejar, aku lempar itunya, goloknya itu pingsan dia. Aku akhirnya dibawa kantor guru kan. Kenapa bilang kayak gitu? Aku bilang nih sejujurnya, dia menghina kakiku. Ya, aku juga nggak pengen hal ini gitu. Siapa yang pengennya nggak? Ya, dengan ya bisa bilang penyakit kayak itu, siapa yang pengen siapa? Gitu. Ya, singkat cerita dari SMA tuh masih merasa minder, apalagi SMA kan. Kalau SD kan biasanya satu kampung biasanya kayak itu kan. Biasanya belum luas kan. Pergaulannya masih ya sekitar rumah Ya. aja. Tapi kalau SMP kan udah luas banget gitu. Udah lumayan luas, dan itu udah dua kecamatan udah sekolah di SMP itu. Udah banyak yang iya, gitu. Masuk lagi SMA merasa minder. Aku kan waktu zaman aku sekolah SMP, celana itu masih pendek segini, ya kayak gini segini. Nah, kakiku kan kelihatan. Kalau celana segini, aku pakai kaos panjang terus kaki. Ya segini lah, selutut. Pakai itu terus ya nggak dibully karena nggak kelihatan pada waktu itu kan, nggak kelihatan. Terus mikir, ya mungkin karena berlanjutnya dewasa gitu kan, masih udah mulai mikir kenapa aku harus malu, kaki-kakiku punyaku gitu kan. Kalau mereka merasa nggak terima ya udah gitu. Akhirnya ya udah aku buka. Tapi sering aku buka, di selang aku buka itu aku perawatan dalam artian ke salon sendiri. Aku mana tempatku dulu ya namanya juga sedikit pedesaan lah gitu kan, Masih pelosok-pelosok. agak pelosok gitu kan. Jadi laki-laki yang make up, ya enggak make up sih, maksudnya ya maskeran kayak gitu, terus itu namanya itu
facial atau rambut sebagainya itu kan jarang tempat itu kan. Paling perempuan ya. Paling perempuan ya benar. Paling perempuan, kalau perempuan ya wajar SMP pada waktu itu. Tapi aku laki-laki yang pokoknya aku harus bersih, kakiku harus bersih gitu. Luluran, aku sampai luluran semua tubuh, luluran biar ya segalanya walaupun kaki kayak gitu tapi badan bersih gitu. Tapi pas aku luluran itu ya seenggaknya agak membaik, bukan berarti ya sembuh tapi nggak terlalu kelihatan gitu. Pakai lotion body ya biar di kakiku banyak biar nggak kelihatan pada waktu itu. Ya timbul rasa pedeku di situ, timbul bukan timbul tapi menerima kenyataan bahwa ya udahlah inilah kakiku, ya inilah aku gitu. Jadi terserah orang mau bilang apa, terserah orang mau menghina aku apa, ya udah mau kayak gimana itu menurut orang kan. Jadi aku nggak bisa nyetop mereka. Kalau mereka pengen ngeledek aku ya mau kayak gimana ya udah biarin gitu, terima aja. Jadi pada intinya ya udahlah terserah mereka mau ngomong apa, yang penting aku ya jalan aja kehidupanku, mereka jalanin kehidupan mereka ya aku juga jalan hidupnya, gitu aja sih. Itu cerita yang menurutku ya nyangkut di film tersebut gitu. Maksudnya ada kadang-kadang kepikiran kok kelintas gitu, kok kayak hidupku sih kayak gitu. Merasa malu, merasa tidak percaya diri atas kekurangan lah namanya, kekurangan diri sendiri kayak gitu. Mungkin itu aja sih yang pengalamanku yang menyangkut di yang ngena nih. Oke, minum dulu lah. Haus. Ya. Haus ini. Ya, Lo mungkin lo yang haus, gua enggak, kan lo yang banyak ngomong soalnya. Gitu sih. Jadi kalau gue lihat-lihat ya dari pengalamannya dia sama film Imperfect itu ya kurang lebih mirip Ya. Mirip dalam artian garis besarnya. Garis besarnya mirip, tapi ya dia kan perempuan, laki-laki gitu kan. Sama dia gemuk, nggak pede sama itu. Dia sekedar kalau dia kan bisa sembuh dengan olahraga dan sebagainya, makan rutin bisa sembuh. Kalau aku kan harus ke dokter dan dari saat ini ya belum sembuh total gitu. Belum sembuh total, yang benar-benar total belum sembuh. Tapi ya udah lumayan nggak terlalu kelihatan lagi. Kalau dulu kan ngelupasnya tuh banyak, maksudnya nggak kayak apa ya, pokoknya kayak ular, bener-bener kayak orang. Aku juga mikirnya kok kakiku kayak ular sendiri gitu. Aku juga mikirnya kayak gitu ya, tapi ya udah biarin aja gitu, kayak gitu aja sih Bu. Cerita aku. Oke, mantap. Ini kalau dari gue ya, gue pengen nanya nih. Jadi kan itu lo udah kayak sempet ngelintas pas lo nonton film Imperfect. Kamu kok kayak hidup gue tadi kayak lo bilang kan. Nah dari situ tuh lo udah ngerefleksiin, melihat lebih dalam dari diri lo sendiri, kekurangan lo. Ya mungkin kurang lebih ada hikmah lah yang bisa lo petik itu apa gitu. Misalnya ya gue bisa petik ini dari kehidupan gue gini, terus gue ngeliat film ini gue bisa petik ternyata ada ini toh hikmahnya, terus ada ini toh gitu. Apa ini yang bisa lo petik itu apa? Yang bisa lo petik yang pertama, terimalah diri lo sendiri gitu. Terimalah diri lo sendiri sebelum orang lain yang bisa menerima lo gitu. Jadi kalau lo nggak bisa menerima diri lo sendiri, bagaimana orang lain bisa menerima lo gitu. Pertama ya love yourself. Iya first. Itu kayak gitu intinya kayak gitulah. Kalau gue lihat sih di situ tuh ada kayak satu pertama nih ya, tekad. Iya. Lo tekad, gue pokoknya harus bisa. Iya. Itu pertama tekad. Yang kedua semangat. Iya. Nggak malas-malasan ya, otomatis dong lo perawatan kalau malas-malasan nggak jadi. Ya kan? Mau kayak gimana? Tekad, semangat, ya, kerja keras juga sih. Iya. Lo kerja keras, kalau lo nggak kerja keras gak bakal sembuh ya kan. Lo pergi cari tabib, lo pergi cari dokter, lo pergi ke salon, itu kan kerja keras. Iya.
ada satu lagi bro, kebencian yang positif itu bagus menurutku ya. Kebencian dalam diri. Kebencian dalam diri dibawa ke hal positif, kayak membuktikan gitu, kayak iya gimana supaya kayak tadi dibully dan sebagainya kan. Nah terus kita membuktikan bahwa kita tuh bisa. Itu kan kebencian, itu kan masuk kebencian kan bro, bener gak sih? Benci pada diri sendiri, Benci pada diri sendiri, benci sama orang lain, kesel gitu kan, dan bully terus. Nah kebencian dibawa ke hal yang positif dengan cara membuktikan perawatan sebagainya, menurutku tuh bagus sih. Gua bisa pasang dia bisa bisa. gitu. Iya kayak gitu sih, kayak gitu aja. Gitu aja. Mungkin ya dari gua sih kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang pengen nanya bisa langsung komentar di bawah ya. Bisa nanti gua taruh link Facebook sama Instagramnya, bisa kontak-kontak sama dia. Oke gitu aja. Terima kasih bro, selamat sore.